Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Prabawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor NPM 213402516346 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen Cut Dian Safina, Sarjana Ilmu Komunikasi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di sini saya akan menjelaskan isu atau kasus terkait kewarganegaraan aktualisasi Pancasila yang berjudul Dilema Anak Berkewarganegaraan Ganda. Negara wajib untuk memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Status tersebut akan mempermudah warga negara dalam menjalani kehidupannya, baik di negara yang memberikannya status kewarganegaraan maupun di negara lain. Tingginya mobilitas warga negara berakibat pada sekat antar negara tidak lagi terbatas jarak dan waktu. Akibatnya, status kewarganegaraan seseorang dapat berubah, baik karena kebutuhan pribadi atau kewajiban negara kedua yang mengharuskan warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan negara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kewarganegaraan ganda dalam perspektif hak asasi manusia dapat mewujudkan suatu sistem kesejahteraan. Ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan terhadap hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Akan tetapi, dengan pesatnya arus perkembangan global merupakan hal yang dapat diterapkan untuk kedepannya. Adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dan melindungi hak asasi warga negara terhadap status kewarganegaraannya. Pun kriteria anak berkewarganegaraan ganda. Yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang ketiga, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang keempat, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Dan yang kelima, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas adalah anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, di usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas tersebut harus memilih apakah akan menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Memilih kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur itu sangat sulit, terlebih bila anak tersebut sedang mendapatkan beasiswa dari negara asing. Berarti anak tersebut harus melepas beasiswa tersebut bila memilih menjadi warga negara Indonesia, ujar
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dirjen AHU Cahyo R. Muzar di Jakarta, Senin 8 November 2021. Lanjut, Dirjen AHU menjelaskan, tidak sedikit anak dari perkawinan campur lebih memilih menjadi warga negara asing ketika dihadapi kondisi seperti itu. Padahal, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berkontribusi membangun bangsa. Hal ini sesuai dengan slogan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, sumber daya manusia unggul Indonesia maju, tanda Cahyo. Berikutnya, contoh kasus tersebut. Lanjut, Dirjen AHU merupakan salah satu permasalahan terkait kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Untuk menghadapi segala permasalahan terkait kewarganegaraan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU menyelenggarakan seminar rekonstruksi politik hukum kewarganegaraan Indonesia untuk menjaga perlindungan dan kepastian hukum warga negara. Semoga forum ini menghasilkan pemikiran-pemikiran, rekomendasi konkret yang dapat meminimalisir permasalahan terkait kewarganegaraan sehingga Indonesia bisa lebih maju, ucap Cahyo. Senada dengan Dirjen AHU, artis juga anak berkewarganegaraan ganda terbatas, Tajana Sapira juga mengungkapkan isi hatinya ketika harus memilih kewarganegaraan. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, saya sangat senang di usia 17 tahun bisa mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Namun, di usia 21 tahun menjadi tahun yang sangat sulit karena harus memilih kewarganegaraan, seperti harus memilih antara ayah dan ibu, kata Tajana saat memberikan testimoni dalam seminar. Lebih lanjut, Tajana mengatakan pada akhirnya memutuskan menjadi warga negara Indonesia dan prosesnya dilalui dengan cepat melalui aplikasi online dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU, yaitu Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik. Petugasnya sangat ramah dan pelayanannya juga sangat memuaskan, ungkap Tajana. Namun, lanjut Tajana, bila boleh memilih, dirinya berharap tidak harus memilih kewarganegaraan. Kalau bisa tidak harus memilih, bisa berkewarganegaraan ganda seterusnya, kata Tajana. Kini Tajana telah menjadi warga negara Indonesia dan memiliki paspor Indonesia. Tetapi ada sedikit perbedaan di dalam paspor Tajana. Di dalamnya terdapat stempel khusus pemerintah Jerman yang memungkinkan Tajana dapat dengan mudah keluar masuk Jerman atau menetap di Jerman. Saya berharap pemerintah Indonesia juga bisa memberikan kemudahan bagi anak dari perkawinan campur yang memilih warga negara asing untuk keluar masuk atau menetap di Indonesia, harap Tajana. Pada kesempatan ini, Ditjen AHU melaunching pengembangan aplikasi pewarganegaraan yang bernama Simponik, sistem aplikasi pewarganegaraan elektronik, yang dapat diakses melalui laman resmi Ditjen AHU di www.ahu.go.id. Aplikasi ini khususnya untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, pengiriman berkas permohonan pewarganegaraan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Simponik dapat mempermudah pelaksanaan penyampaian dokumen persyaratan pewarganegaraan dan berita acara sumpah oleh Kanwil Kemenkumham yang awalnya dilakukan secara manual, kemudian menjadi elektronik. Kesimpulannya adalah jaminan terhadap hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak dapat
terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Status kewarganegaraan merupakan jalan untuk didapatkan hak-hak lain seorang warga negara dalam melangsungkan kehidupannya. Amanat konstitusi terhadap pemenuhan hak atas kewarganegaraan melahirkan tanggung jawab negara untuk mewujudkan setiap hak warga negara guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Apabila hal tersebut kurang terpenuhi, maka ruang bagi warga negara untuk mencari kesejahteraan di negara lain dapat saja terjadi dan akan berimplikasi pada perpindahan warga negara yang akan bermukim di negara lain. Bermukimnya warga negara Indonesia di luar negeri dalam waktu yang lama tentu akan memberikan dampak bagi status kewarganegaraan. Hal yang pasti terjadi adalah lahirnya status kewarganegaraan ganda yang akan dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia. Kewarganegaraan ganda saat ini hanya diterapkan secara terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. Akan tetapi, dengan arus modernisasi dan perkembangan global yang semakin pesat, maka akomodasi kewarganegaraan ganda dalam hukum kewarganegaraan Indonesia merupakan hal yang dapat diterapkan dengan adanya landasan filosofis dan berbagai keuntungan yang dapat diterima oleh Indonesia dari adanya kewarganegaraan ganda yang biasanya dimiliki oleh para diaspora Indonesia yang bermukim di luar negeri. Adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda ke depan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dan melindungi hak asasi warga negara terhadap status kewarganegaraannya. Sekian penjelasan isu atau kasus terkait kewarganegaraan aktualisasi Pancasila yang berjudul Dilema Anak Berkewarganegaraan Ganda. Saya menjelaskan ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.